warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Alzina dengan NIM A1011241115. Saya berasal dari kelas D di dalam mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Herlina dan Bapak Supriyadi. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang menarik di dalam hukum pidana, yaitu kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di Musi Banyuwansi. Kita akan menganalisis kasus ini berdasarkan konsep-konsep penting di dalam hukum pidana. Kasus ini terjadi pada 7 Juni 2024 di Desa Peninggalan, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuwansi. Seorang pria bernama JA yang berusia 32 tahun tertangkap tangan saat mencuri kelapa sawit di PT SMB. JA dan rekannya Dede yang masih buron menggunakan alat egrek untuk memanen buah sawit secara ilegal. Mereka kemudian memindahkan hasil curian ke kebun karet dengan menggunakan angkong dan sepeda motor. Saat hendak memindahkan sawit, JA tertangkap oleh petugas keamanan, sementara Dede berhasil melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, total barang bukti yang diamankan berupa 105 tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.870 kilo yang diperkirakan bernilai 6.754.440.000. Berdasarkan kejadian ini, JA dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hukum pidana menganalisis kasus ini. Dalam hukum pidana, asas legalitas adalah prinsip utama yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan di dalam undang-undang. Di dalam kasus ini, perbuatan JA jelas telah melanggar pasal 363 KUHP sehingga ia dapat diproses secara hukum. Namun, dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum. Melawan hukum berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam kasus JA, melawan hukum secara formil adalah perbuatannya telah diatur dalam pasal 363 KUHP. Melawan hukum secara material adalah perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan merugikan PT SMB secara ekonomi. Karena tidak ada alasan pembenar seperti force majeure atau hak kepemilikan atas sawit tersebut, JA tetap bertanggung jawab secara pidana. Lalu di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP terdapat prinsip lex meteor yang menyatakan bahwa jika ada perubahan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, maka hukum yang lebih ringanlah yang berlaku. Dalam kasus ini JA telah melanggar aturan pasal 363 sehingga ia tetap dikenakan sanksi atau hukuman pidana di dalamnya. Dalam menjatuhkan hukuman kepada JA, kita bisa melihat penafsiran hukum yang digunakan, yaitu di sini ada dua penafsiran hukum yang berkaitan dengan JA. Yang pertama adalah penafsiran sistematis. Penafsiran ini menghubungkan pasal 363 dengan ketentuan lain dalam KUHP. Yang kedua adalah penafsiran teologis. Penafsiran ini adalah penafsiran yang melihat tujuan hukum pidana, yaitu untuk mencegah dan melindungi hak milik PT SMB. Dalam kasus ini, JA, penafsiran yang relevan adalah penafsiran sistematis dan teologis. Karena pencurian sawit adalah permasalahan sosial yang terjadi sehingga hukum harus diterapkan secara tegas. Perbuatan JA adalah tindak pidana dilihat dari unsur objektif. Perbuatan JA adalah melakukan pencurian atau berbuat sesuatu yang dilarang yang dapat menimbulkan akibat, yaitu hilangnya hak milik PT SMB atas buah sawitnya yang terjadi di lahan PT SMB tanpa izin. Lalu dilihat dari unsur subjektif, JA dengan sengaja atau dolus directus mencuri sawit terbukti dengan penggunaan alat dan perencanaan. JA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur mens rea. Selain itu, penting untuk melihat sifat melawan hukum dalam kasus ini. Pencurian merupakan perbuatan yang jelas melawan hukum, karena JA tidak memiliki hak untuk mengambil kelapa sawit dari PT SMB. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah pengambilan barang orang lain secara melawan hukum karena memenuhi unsur subjektif dan objektif. JA bertanggung jawab secara pidana. Kasus JA termasuk dalam delik formil karena perbuatan mencuri sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana tanpa perlu membuktikan akibatnya lebih lanjut.
Selain itu, pencurian adalah kejahatan, bukan pelanggaran karena diatur dalam buku 2 KUHP yang berisi tentang tindak pidana berat. Dalam hukum pidana, terdapat delik subjektif yang menyoroti niat pelaku. Dalam kasus ini, JA memiliki niat untuk mencuri sehingga delik ini masuk dalam kategori dolus, bukan culpa. Dalam hukum pidana, hubungan kausalitas sangat penting untuk menentukan apakah ada kaitan langsung antara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus JA, terdapat hubungan kausal yang jelas. JA mencuri sawit, dan PT SMB kehilangan sawitnya. Akibatnya, JA tertangkap dan diproses secara hukum. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Dalam kasus ini, tanggung jawab pidana JA juga dapat dikaji dari kemampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Dalam konteks ini, seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengalami gangguan jiwa atau keadaan psikologis tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya. Namun, berdasarkan fakta yang ada, JA tidak memiliki indikasi gangguan jiwa sehingga ia tetap bertanggung jawab atas tindak pidana secara penuh. Selain itu, dalam aspek dolus dan culpa, JA memiliki kesengajaan atau dolus directus karena ia dengan sadar dan terencana melakukan pencurian, tidak ada unsur kelalaian atau culpa dalam kasus ini. Sebab, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan kausalitas dalam kasus ini jelas dan memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, sehingga JA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari analisis tadi, kita dapat melihat bahwa JA terbukti melakukan tindak pidana pencurian secara sah dan memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap JA berdasarkan pasal 363 KUHP adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pencurian sekecil apapun tetap merupakan tindakan pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghormati hak milik orang lain dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Saya berharap pembahasan ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang bagaimana hukum pidana bekerja dalam praktiknya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.